permasalahan yang saya angkat adalah people pleaser yang biasa orang sebut tidak enakan kepada teman. Permisi Kak. Iya, selamat datang. Halo Kak. Silakan duduk. Oke baik. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Saya biasa dipanggil Kak Kina. Oke Kak Kina, selamat siang Kak Kina. Perkenalkan nama saya Siti Fadila Disaira. Kakak Kina bisa panggil saya kakak, ibu, atau senyaman di kakak saja. Panggil Kadila saja. Oke, boleh Kak Kina. Kalau boleh tahu Kak Kina kesini naik apa tadi? Naik motor. Oh, naik motor sendiri atau diantar? Sendiri. Udah punya pacar ya Kak? Oke, baik. Bagaimana kabar Kak Kina hari ini? Kalau kabar sih akhir-akhir ini sering kayak apa kayak galau, bad mood atau tidak down begitu. Oke, lagi down ya. Iya. Kurang fit lah. Iya, kurang bersemangat. Kalau boleh tahu Kak Kina kesini kemauan sendiri atau rekomendasi dari teman? Rekomendasi dari teman sih kemarin Kak. Soalnya kan kemarin saya habis cerita-cerita soal masalahku sama temanku. Tapi saya kayak belum merasa lega begitu. Jadi temanku itu rekomendasi bilang datang ke sini saja Kak. Oke, baik, rekomendasi. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya akan jelaskan sedikit. Saya sebagai konselor dan kakak sebagai konseli. Oke, Kak Kina, di sini saya sebagai konselor dan Kak Kina sebagai konseli. Nah, saya akan sedikit menjelaskan 3 asas di dalam konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Kak Kina tidak perlu khawatir, rahasia kakak tidak akan terbocor atau terbongkar kemana saja. Hanya saya, Kak Kina, dan Tuhan yang tahu. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana Kak Kina terbuka, tidak ada yang disembunyikan dari cerita kakak. Yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana Kak Kina sukarela datang ke sini untuk menceritakan permasalahan kakak tanpa paksaan dari siapa. Saya minta Kak Kina sudah mengerti? Sudah. Saya minta Kak Kina duduk senyamannya Kak Kina, relax dan senyamannya aja. Sudah. Oke. Kalau boleh tahu Kak Kina kesini mau cerita apa sih Kak? Jadi Kak, kan begini, saya tuh orangnya kayak susah sekali tolak kemauannya orang lain. Saya kemarin kan kalau bukan dengan temanku atau tidak HTS. Kalau misalnya sama temanku, kalau kan sebenarnya saya tidak bisa keluar toh. Tapi kalau misalnya dia kayak misalnya saya bilang tidak toh, dia pasti marah. Terus dia kalau marahnya itu butalan-butalan yang kayak marah. Dia tidak mau ajak saya bicara toh, ajak saya jalan begitu lagi atau tidak, ya saja takutnya tuh dia nanti bilang tidak ke orang lain. Jadi saya kayak kalau misalnya diajak jalan langsung kuiyakan begitu. Karena juga kalau misalnya saya tolak dia kayak langsung marah begitu, ngambek. Jadi saya kayak bingung toh, baru dia cuma satu-satunya temanku, jadi saya tidak berani bilang tidak ke dia. Oke. Terus kalau dibilang gebetan gitu. Gebetan. Gimana ya, kan juga dia kayak 11-12 sama temanku itu. Jadi saya kayak bingung posisiku, harus tolak. Biasa kan saya terima aja kan temanku, tapi saya harus tolak dia. Jadi saya bingung posisinya harus pilih yang mana gitu kan. Oke, baik. Kak Kina sudah pernah menolak ajakan teman Kak Kina? Dulu pernah sih Kak, terus akhirnya tidak bagus begitu. Jadi kita kayak Akhirnya berkelahi. baku marahan begitu. Kalau ajakan gebetan yang Kak Kina sudah pernah? Kemarin diajak saya tolak kan, akhirnya endingnya ya ndak lanjut lagi. Oke, baik. Oke. Jadi teman Kak Kina ini kalau boleh tahu berteman dari kapan Kak? Dari SMP Kak. Dari SMP, sudah lama ya Kak. Sudah Jadi lama sudah sekali. tahu wataknya masing-masing. Ini kan sudah berteman dari SMP. Kak Kina kenalnya ini kenapa dia tidak bisa mengerti Kak Kina tidak bisa mengerti dia?
sebenarnya awal itu kayak saya kan tipenya orang bodoh amat kan. Oke, baik. Jadi kalau saya tidak perhatikan dengan sikap-sikapnya orang, saya cuma perhatikan diriku sendiri. Jadi kayak tidak aku perhatikan kalau dia tuh orangnya ngambekan kalau tidak diakan. Tapi saya memang waktu itu kan bisa terus sama dia. Kalau sekarang kalau sekarang kan kuliah kan, jadi banyak tugas begitu. Jadi Betul. belum lagi tugas praktek atau misalnya kalau pulang dari kampus kan capek. Jadi kayak saya mau butuh waktu untuk sendiri begitu. Kan waktu SMP kita kayak masih zaman bisa Main-main. bebas-bebas kemana saja. Ya begitu. Jadi saya tidak tahu pas kuliah ini saya baru tahu dia kayak begitu. Apalagi zaman kuliah itu lebih banyak tugasnya ya kak, lebih banyak kelompok ini itu, jadi mencar Iya. istilahnya. Oke, baik. Bagaimana hubungan Kak Kina dengan temannya sekarang? Apakah masih berantem atau baik-baik saja? Kalau sekarang saya kayak lebih menghindar dari dia. Gara-gara kejadian yang baru-baru itu kan, saya jadi kayak menghindar dari dia supaya tidak ada masalah dari dia. Mending kita kayak damai-damai saja daripada harus ada yang capek bertengkar atau merasa tidak enak salah satu dari kita begitu. Tapi kan tidak mungkin juga saya begini terus sama temanku, apalagi dia temanku dari SMP kan, tidak mungkin juga saya kayak menghindar terus dari dia. Dia juga biasa kayak chat, kenapa aku menghindar, kenapa aku lebih sering jalan sama dia daripada saya. Dia biasa bertanya begitu. Oke. Sebelumnya Kak Kina sudah menjelaskan kenapa Kak Kina menolak ajakan teman Kak Kina itu supaya teman Kak Kina itu mengerti, atau belum ada upaya seperti itu? Belum ada. Belum ada. Soalnya saya kayak terlalu capek lagi untuk bicara sama dia. Pasti kalau bicara pasti ujung-ujungnya kayak dia lebih nabela dirinya sendiri. Jadi bertengkar lagi. Padahal kan cuma teman ya kak. Oke, baik. Kalau hubungan Kak Kina dengan gebetan Kak Kina sudah berakhir atau masih? Sudah berakhir kak. Oke, baik. Em, jadi bagaimana? Itu saja yang Kak Kina mau ceritakan atau masih ada lagi? Ya cuma itu Saja. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips atau apa ya, kayak motivasi lah, bisa dibilang seperti itu kak, untuk Kak Kina lebih menanggapi teman Kak Kina atau gebetan Kak Kina. Nah, jadi kan tadi Kak Kina bilang Kak Kina lebih menghindari daripada ngomong dari teman Kak Kina. Di sini saya saran Kak Kina lebih konfirmasi atau menjelaskan kenapa Kak Kina seperti ini, supaya teman Kak Kina itu lebih mengerti. Kan sekarang itu SMA, pikiran tuh jernih lah, bisa dibilang lebih dewasa lah. Apalagi umur kita sekarang kan berapa sudah. Nah, Kak Kina lebih bisa menjelaskan, kau loh kayak gini, aku kayak gini. Jadi Kak Kina siapa tahu dia lebih bisa mengerti, karena kan Kak Kina lebih lama berteman sama dia, sudah lama kan. Jadi Kak Kina bisa lebih menjelaskan kenapa ini. Nah, yang kedua, Kak Kina tidak apa-apa menolak ajakan teman. Itu hal wajar jika Kak Kina sakit. Jika Kak Kina lebih memikirkan diri Kak Kina sendiri, karena itu lebih baik untuk Kak Kina, lebih baik untuk kesehatan mental Kak Kina sendiri. Yang ketiga, kalau boleh juga jelaskan ke gebetan Kak Kina bahwa begini-begini, biar lebih tidak ada kesalahpahaman, tidak ada ini itu di antara Kak Kina dengan gebetan Kak Kina. Oke, bagaimana Kak Kina? Kalau misal kak, karena saya bilang tidak ke teman saya terus dia malah menjauh dari saya, itu yang saya bingung. Nah, di sini kita lihat proses pendewasaan, di mana Kak Kina bisa lebih dulu mendekatinya. Siapa tahu Kak Kina mau tanya kenapa, ada masalah apa, hari ini capek. Itu hal wajar Kak Kina. Tidak ada yang namanya egois di sini. Itu hal wajar untuk pertemanan sebenarnya. Oke, jadi Kak Kina tidak apa-apa untuk mendekati teman Kak Kina terlebih dahulu. Ya, sampai di sini paham Kak? Paham. Oke, baik. Bagaimana perasaan Kak Kina setelah mengikuti sesi konseling pada siang hari ini? Perasaan saya yang pertama itu kayak merasa lega kan, karena kayak pas saya ceritakan bisa saya sampaikan
semuanya begitu. Jadi Ayo. iya, semuanya jadi kayak terungkap. Jadi saya jadi tidak terlalu bingung juga. Walaupun tadi caraku berbelit-belit, yang penting kayak perasaanku sudah tersampaikan gitu. Jadi Kak Kina lebih tenang, lebih rileks sekarang ya. Oke. Oke. Jadi baik Kak Kina, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin sesi konseling kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Pesan saya, semoga Kak Kina, jadi pesan ke saya, Kak Kina, semoga hari-harinya tetap baik, tetap ceria, apapun itu. Kak Kina semoga bisa lewati hal-hal yang buruk yang sudah Kak Kina lewati. Sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.